disembah, kami agungkan nama-Mu, kami tinggikan, kami sanjung Engkau Tuhan. Kau dahsyat yang Kau ajaib, Kau yang terbaik, Kau Allah yang besar. Kami agungkan nama-Mu, hosana bagi-Mu, kami menyembah. Terima kasih Tuhan, kami agungkan nama-Mu. Kau layak dibesarkan, Kau agung, kerajaan-Mu ajaib. Oh Tuhan, sungguh ajaib Tuhan Engkau dalam kehidupan kami. Sungguh kasih-Mu besar Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya Tuhan saat ini ibadat kami ya Tuhan Kau kuduskan, Kau sucikan Tuhan. Layakkan Tuhan setiap persembahan kami. Ya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu hadir di tempat ini sehingga kami beribadah dengan tenang Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi pada saat ini. Ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama. Sekali lagi katakan besar. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Terima kasih Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita angkat lagu ini dari awal. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sangat adil Tuhan. Besar sekali ya Tuhan perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami agungkan, kami menyebut Engkau Raja segala bangsa Tuhan. Haleluya. Muliana. Sekali lagi katakan besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah
Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Saat ini kami bersyukur Tuhan. Hati-hatinya kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena Engkau sebab layak menerima pujian kami. Kami sujud kepadamu Tuhan. Kami mau menyembah Kau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima pujian sebab Kau layak. Terima pujian sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan sebab Kau layak. Terima pujian sebab Kau layak. Terima pujian sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas sebab Kau layak. Terima kasih Tuhan. Menerima segala pujian kami. Engkau layak Tuhan. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja. Sekali lagi katakan, sebab Kau layak. Sebab Kau layak. Terima puji. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sangat layak kami agungkan di tempat ini. Tuhan, kami bersyukur atas segala kemurahan-Mu Tuhan. Dari rumah kami Tuhan, Kau antarkan kami Tuhan di gereja kami untuk beribadah. Kami serahkan hati pikiran kami Tuhan. Kami mau fokus Tuhan untuk memuji Engkau. Kami percaya Tuhan, lingkungan gereja kami dan di tempat ibadah kami ada kuasa terobosan dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, kemenangan ada di tempat ini. Tuhan, kami bermacam Tuhan bergumulan. Ketika kami Tuhan melakukan Tuhan beribadah, sesungguhnya hati kami bersujud di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan selalu memberikan mujizat di setiap kami masing-masing Tuhan. Ini kami jemaat-Mu Tuhan. Kami mau serahkan pikiran semuanya di dalam tangan. Kami mau tenangkan hati kami. Kami mau fokus Tuhan untuk memuji Engkau. Terlebih juga Tuhan, kami percaya Tuhan gembala kami Engkau berkati. Dia menyampaikan firman Tuhan nantinya. Kami doakan Tuhan, kuasa-Mu dan ilahi-Mu Tuhan terjadi bagi gembala kami. Kami percaya firman-Mu begitu tertanam dalam kehidupan kami. Bapa, kami percaya ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir, kuasa Yesus yang terjadi. Dan segala kuasa-kuasa setan iblis yang ini mengganggu pikiran kami, kami mau halaukan, kami mau usir di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengganggu kefokusan kami, yang mengganggu telinga kami, yang mengganggu hati kami halaukan
Di dalam nama Tuhan Yesus kami undang hanya Roh Kudus-Mu ada di tempat ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur. Yang percaya katakan amin. Kami persilakan duduk. Oke, mari kita bergirang saat ini. Jadi kita selalu dipilih dari segala bangsa. Amin. Haleluya. Bersorak lagi sama Tuhan. Masih ada semangat Bapak Ibu. Haleluya. Katakan haleluya. Biarlah Lord kita menyala-nyala untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita persiapkan segenap roh tubuh jiwa pikiran kita, terbaik kita berikan kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan ibumu, aku telah memutuskan engkau. Aku menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Sebab engkaulah Tuhan yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Karena Allah yang telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku dan memanggil aku oleh karena kasih karunia-Mu. Ini kami Tuhan, ini hamba-Mu. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku Bapa, sebagai alat kerajaan-Mu, Yesus. Alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsa-Mu. Mari Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita bangkit berdiri tetap dalam hadirat Tuhan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Katakan sama-sama, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsa-Mu. Jemaat saja katakan, ibu-ibu katakan, ibu-ibu, bapak-bapak berdoa. Tuhan, ini aku. Aku bukan apa-apa tanpa Engkau. Semua karena Engkau, karena anugerah-Mu Tuhan, karena kasih karunia-Mu. Yes, katakan dengan lembut. Sekarang bapak-bapak yang bernyanyi, ibu-ibu yang berdoa. Yes Tuhan, biarlah kami adalah wanita penolong.
Jadikan kami mesbah doa-Mu Tuhan. Dan yang tiada Ini kami Tuhan. jadikan Ini hamba aku mesbah doa bagi keselamatan. Mari sama-sama kita katakan sekali lagi. Jadikan aku paling suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Lawat setiap kami Bapa, lawat setiap hamba-hamba-Mu, yes, lawat umat-umat-Mu, ya Rabasik, ya Rabasik, ya Rabasik, ya Namo, Jesus. Bukan aku yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang telah memilih kita semua. Dan Tuhan menetapkan setiap kita pergi dan menghasilkan buah. Dan biarlah buah itu menjadi tetap. Dan mintalah apa yang menjadi keinginanmu. Dan Tuhan kabulkan. Dan nama Bapa dipermuliakan. Ini kami Bapa. Ini hari ini komitmen kami. Ini keputusan kami. Ini hidup kami. Ini hati kami, cinta kami Bapa. Jadikan Aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. jadikan aku mesbah doa-Mu Bagi keselamatan bangsaku. Katakan sekali lagi. Jadikan aku, yes Lord, ya Rabasik, ya Rabasik. Ini kami Bapa. Ini kami Bapa. Jesus, ya Rabasik, ya Rabasik. Ini pengakuan umat-Mu Tuhan. Yes, jangan ada salah satu pun yang tertinggal. Yes. Jadi keselamatan bangsaku. Jadi keselamatan bangsaku. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you. Terima kasih atas kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu Tuhan. Terima kasih atas kasih sayang-Mu bagi setiap kami. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Firman Tuhan ya dan amin. Dan firman Tuhan selalu baru setiap hari. Berbicaralah pada setiap kami. Biarlah itu menuntun kehidupan kami. Sehingga setiap kami ketika Tuhan datang, kami kedapatan tetap setia. Terima kasih. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dengan kuat kuasa-Mu yang tak terbatas.
Sehingga ketika telinga mendengar, setiap telinga mendengar nama Yesus, Tuhan dipermuliakan. Urapi setiap hamba-hambamu yang akan mendengar Tuhan, dengan kuat kuasa-Mu juga. Dan segala selubung hitam yang coba menutupi mata rohani kami hardi, kami usir, kami tengking dalam nama Yesus Kristus. Ya, setiap kami, segenap roh, tubuh, jiwa, pikiran kami hanya terfokus pada kerajaan sorga. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih Ibu Priscilla, terima kasih tim Praise and Worship. Shalom. Katakan sama-sama, saya diberkati oleh Tuhan. Dan katakan kiri kanan saudara, engkau juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Ditepuk pahanya atau tangannya, kamu diberkati oleh Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, tahukah saudara bahwa Tuhan memilih saya dan memilih saudara untuk memberkati kita? Amin. Bukan kita yang pilih dia, tapi dia yang pilih saya, pilih saudara. Dia yang pilih kita untuk menjadi berkat. Amin. Nah, itu sebabnya menjadi tema hari ini, ya, menjadi berkat. Ini firman Tuhan hari ini untuk kita. Dan sepanjang bulan ini kita berbicara tentang bagaimana berbuah-buah dalam hidup ini. Banyak orang ingin menjadi kaya, banyak orang ingin menjadi berhasil, banyak orang ingin menjadi beruntung, ya. Dan semua orang kepingin seperti itu. Tapi tahukah saudara, ya, Tuhan juga rindu engkau dan saya diberkati. Tuhan juga rindu engkau dan saya berhasil dan beruntung, ya, saudara. Itu sebabnya dia panggil kita untuk mengalami kehidupan. Bukan hanya di bumi, tapi juga di surga. Untuk menjadi berkat di bumi dan juga menjadi berkat di surga. Itu kerinduan Tuhan sejak dulu, ya. Dan kita akan belajar bersama-sama kisah tentang Abram, di mana dia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Kejadian pasal 12 ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Mari saudara lihat bersama-sama dan kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. Yuk baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Haleluya. Menjadi berkat. Saudara garis bawahi frase itu, ya, menjadi berkat. Jadi Abram itu dipanggil untuk menjadi berkat. Tapi sebelum saya bisa berikan handphone ini kepada orang lain, saya perlu juga diberi dulu, ya. Sebelum saudara nanti memberi berkat kepada orang lain, maka saudara pun perlu dulu menerima berkat. Amin, saudara. Jadi sebelum Abram ini pergi menjadi berkat bagi orang lain, bagi seluruh bangsa, Abram harus diberkati dulu. Dan saudara tahu ketika Abram itu berjalan bersama dengan Tuhan, Abram itu diberkati Tuhan dengan luar biasa limpahnya. Dia disebut sebagai orang yang paling kaya di masa itu. Meskipun dia bukan seorang raja, tapi orang-orang sekelilingnya tahu bahwa dia adalah raja, ya. Dia adalah tuan yang dihormati, kekayaannya luar biasa. Pernah satu kali istrinya meninggal, saudara, ya. Dan dia ingin membeli satu gundukan tanah untuk memakamkan istrinya Sarah di situ. Dan dia bertanya kepada pemilik tanah itu, berapa kamu mau jual tanah itu, ya? Oh, kata mereka, ya, kata pemilik tanah itu, untuk tuanku Abraham, engkau raja kami, ya, mereka hormati dia. Enggak perlu bayar Tuhan, ya, gratis aja buat Tuhan, ambil aja, ya. Ambil aja buat Tuhan dan makamkanlah istrimu di situ, kata pemilik lahan itu. Tapi Abraham berkata, enggak, ya. Saya ini diberkati oleh Tuhan. Berapa sih kamu mau jual? Saya bayar. Enggak perlu, katanya, enggak perlu bayar. Kuburkanlah istrimu di situ. Aku berikan itu buat kamu. Tapi saudara tahu, ini Abram, orang kaya, saudara, ya. Dia enggak mau terima yang gratisan, ya.
Dia bilang, enggak, saya enggak mau terima yang gratisan, saya bayar. Dan Abram bayar, saudara, ya. Dan orang itu setuju. Yang orang kaya di sini angkat tangan semuanya. Kita semua orang-orang yang bayar, amin. Tidak mau terima gratisan, amin. Jangan bilang, oh saya kan orang miskin, saya kan susah, anak saya kan banyak, gratis aja ya. Jangan, saudara ya. Saya pun gembala anaknya cuma 5, saudara ya. Apalagi cuma haleluya, kita nggak mau terima gratisan, kita orang kaya dalam Tuhan, amin. Kita harus bayar semuanya, apalagi untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan, untuk gereja, untuk pelayanan dan lain-lain sebagainya, harus bayar. Tuhan memberkati kita untuk menjadi berkat. Ini dia, saudara ya. Dan Abram itu menjadi berkat. Nah, untuk menjadi berkat, saudara perhatikan ayat yang pertama ya, slide-nya bisa dipindahin ya. Ayat 1 berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Jadi supaya Abram ini menjadi berkat, firman perintah pertama Tuhan kepada Abram adalah pergilah, keluarlah, pergilah. Itu dipakai kata lek dalam bahasa Ibrani, Alkitab terjemahan lama itu, terjemahan bahasa yang lama itu. Sebelum diterjemahkan ke bahasa Indonesia kan bahasa aslinya bahasa Ibrani ya. Bahasa Ibrani pakai kata leh atau leha ya. Pergilah, keluarlah, berangkatlah dari tempatmu sendiri. Keluar dari zona nyamanmu. Pergilah dari ketergantunganmu kepada hal-hal yang lama. Ya, Abram ini tinggal di suatu komunitas penyembah berhala, saudara ya. Abram ini tadinya adalah orang yang beribadah kepada banyak Tuhan ya, atau yang disebut sebagai politeisme. Poli banyak, teis Tuhan, isma itu ajaran banyak Tuhan ya. Kalau kita kan monoteisme, artinya hanya menyembah satu Tuhan ya. Jadi Tuhan itu memerintahkan Abram, keluarlah dari tempatmu, dari negerimu, dari daerah yang menyembah banyak Tuhan. Pergilah dari situ supaya aku bisa memberkatimu dan supaya engkau menjadi berkat. Dan saudara tahu, Abram itu pergi dari sana. Abram itu keluar dari sana untuk menjadi berkat. Ya, slide berikut. Ya, saudara tahu di tengah-tengah kita sekarang ini ada seorang namanya Max Alex Kasenda. Ya, beliau tidak ada hari ini, lagi pergi ke Kalimantan pelayanan di sana. Ya, tadi malam baru berangkat. Nah, dia adalah seorang pensiunan. Dia, saudara, di tahun 78, 79 pergi sekolah Alkitab. Mungkin saudara belum lahir, tetapi bapak ini sudah sekolah Alkitab. Tahun 78, 79 ya. Bersama istri, anak-anaknya, dia pergi sekolah Alkitab di Beji, Batu Malang ya, saudara. Nah, sepanjang dia pelayanan di sana, sekolah Alkitab di sana, dia mendapatkan jamahan Tuhan, mendapatkan pembelajaran firman Tuhan tentang Alkitab dan lain sebagainya. Di tahun 80, 81, 82 dia melayani Tuhan di gereja. Dan di tahun 83 terjadi suatu persoalan di antara dirinya dengan gembala setempat sehingga membuat dia menjadi kepahitan dengan gereja, ya. Dan akhirnya kemudian membuat dia itu kembali ke dunia, ya. Dia tinggalkan gereja dan bahkan juga dia bercerai dengan istrinya, anak-anaknya terhilang, hidupnya juga terhilang, saudara. Bertahun-tahun terhilang di dalam dunia, ya, dan hidup dalam keadaan yang, saudara, yang kacau, saudara, ya. Dan temannya katanya cuman Om Johnny Walker katanya, wah, saudara, ya, kerjaannya mabok begitu ya, dan itu kemudian membuat dia punya tubuh, kemudian di usia ke-70 kalau nggak salah, itu menjadi sakit sehingga jantungnya, saudara, itu bengkak dan dia harus operasi jantung. Dan ketika dia mau operasi jantung, saudara, dia hubungi ya saudara-saudaranya yang lain. Dia berkata, kalau saya operasi ini terus mati, ya saya minimal sudah telepon ke mereka. Jadi hubungi kakaknya. Kakaknya itu seorang pendeta gembala di Manado. Dan lewat kakaknya itu mereka berdoa sebelum dioperasi itu ya. Kakaknya berkata, kamu kan percaya Tuhan, Tuhan sanggup melakukan apa saja, betul? Amin, dia bilang. Tuhan mampu buat air menjadi anggur, betul? Betul. Tuhan mampu juga buat jantungmu yang sakit jadi jantung baru, betul? Betul, amin, dia bilang. Lalu mereka berdoa, dan sudah tahu, ajaib sekali, jantungnya itu
menjadi sembuh. Dan hari itu dia tidak jadi operasi, dia keluar dari rumah sakit dan dia disembuhkan Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Tetapi keajaiban Tuhan yang dialami tidak membuat dia itu keluar dari dunia dan meninggalkan dunia, saudara. Sampai suatu waktu di masa ketika tahun habis COVID itu terjadi persoalan dalam hidupnya, membuat dia harus masuk penjara, saudara. Ditangkap polisi, masuk penjara, saudara. Kenapa? Karena ada persoalan bisnisnya yang membuat dia itu harus ada di dalam penjara. Tapi ternyata, saudara, di penjara itu justru dia bersyukur. Kenapa? Karena di sana dia kembali kepada Tuhan. Di penjara itu tiap hari ada orang datang ibadah di situ, bikin kebaktian. Jadi dia datang ke gereja di penjara itu, nggak bisa berbuat apa-apa lagi kan, cuma di penjara itu. Jadi datang doa tiap hari, pagi, siang, malam, datang doa ibadah. Bahkan ada sekolah Alkitab di situ yang dibuat oleh satu gereja, saudara. Dia ikuti ya, saudara. Dan dia lulus, ya, saudara ya. Dan jadi dia ikut 2 sekolah Alkitab dulu tahun 78-79 dan di tahun 2023 itu, ya, saudara ya. Dan saudara tahu 2 tahun 3 tahun kemudian di 2025 dia lulus, saudara. Lulus dari sekolah Alkitab itu yang dibuat di penjara dan juga keluar dari penjara, ya, saudara ya. Dan ketika dia keluar dari penjara itu, ya, saudara, ini iblis bisikin dia, kamu sudah 77 tahun, sebentar lagi kamu mati, ya. Sebentar lagi kamu koid, ya, dipanggil Tuhan. Kalau kamu mati masuk neraka kamu, ya. Kenapa, ya, saudara? Karena umurnya sudah 77 tahun. Jadi dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin tinggal di gereja, saya ingin beribadah kepada Tuhan, saya ingin melayani Tuhan seumur hidup saya. Tuhan sudah panggil saya keluar dari kehidupan saya yang lama. Saya sudah pergi sekolah Alkitab, tapi saya kembali terjerumus di sana. Dan sekarang Tuhan sudah beri saya kesempatan untuk keluar dari penjara, ya. Dan sekarang saya mau tinggal di gereja, saudara. Singkat cerita, saudara, Bapak ini ketemu dengan saya bersama Ibu Gembala dalam satu dalam satu tempat di sebuah restoran, ya. Dengan cara yang tak terduga itu kami bisa bertemu, ya. Begitu kenalan, ya, saya Hendra Kasenda, dia juga Max Kasenda. Loh, sama-sama marga, saudara. Sama-sama marga, ya. Jadi karena dia lebih tua usianya, ya, dan tahun lahirnya seperti papa saya juga 49, maka saya pikir dia adalah orang tua pengganti saya. Haleluya. Sama-sama marga, ya. Berarti dia pasti orang tua saya, ya kan? Marganya sama, sedara begitu kan? Sama-sama marga. Jadi kemudian dia sampaikan kepada saya kepingin tinggal di gereja. Lah, saya sebagai gembala, saya berpikir kita punya tempat, punya gereja, ini ada orang yang hilang mau datang kembali. Ada orang yang sudah mau melayani Tuhan. Ada hamba Tuhan yang Tuhan sudah panggil dia, bertahun-tahun dia hidup dalam kegelapan, ya, saudara, dan sekarang dia mau kembali kepada Tuhan. Masa kita mau menolak, ya? Masa kita mau mengabaikan dan tidak mau menerima? Saya berkata, baiklah kalau begitu. Bersama dengan Ibu Gembala kami berkata, Bapak boleh tinggal di gereja ini. Dan dia datang ke sini dan dia tinggal di sini sekarang ini, saudara, ya. Dan kami minggu lalu pergi ke rumahnya di Sumedang, karena dia asal di Sumedang, ya. 35 tahun dia bilang dia tinggal di sana. Saudara tahu, ya, itu rumahnya, dia bukan orang susah, bukan orang miskin ternyata, ya. Itu kamarnya aja segede ruangan kita ini. Kamarnya doang begitu, belum rumahnya, belum tanahnya, saudara, ya. Tapi dia bilang, semua ini saya dapat, saya mau kasih buat gereja untuk jadi rumah doa, katanya. Jadi, saudara, semua hartanya itu sekarang dikasih untuk rumah doa, untuk gereja kita, gereja Victory, ya. Kapan-kapan nanti kita bisa ibadah di sana, ya. Kenapa? Karena dia tidak percaya anak-anaknya itu belum percaya kepada Tuhan, terhilang lama sehingga anak-anaknya pun terhilang, ya. Jadi dia hanya mau memberikan semua hartanya itu untuk pekerjaan Tuhan, untuk Tuhan, ya, dia berikan untuk gereja. Nah, jadi, ya, ketika dia dipanggil oleh Tuhan, keluarlah dari negerimu, dari tanah kelahiranmu, Abram itu pergi, saudara. Abram itu taat, ya. Demikian juga, saudara, ketika Max Alex ini dipanggil oleh Tuhan, pergilah keluar dari kehidupan lamamu, kehidupan mabukmu, saudara. Dia suka mabuk, dia suka melakukan, dia bilang, saya diam dalam kehidupan yang hitam pekat, ya.
Bukan cuma hitam, hitam pekat. Karena katanya semua dosa dia sudah pernah buat dan dia sangat menyesali itu. Dan dia berkata, aduh kalau saya tidak bertobat, ya saya pasti masuk neraka, ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan ingatkan dia untuk cari Tuhan. Dan akhirnya dia berkata, biarpun Pak Hendra mau usir saya dari gereja, saya tidak mau tinggalkan gereja ini. Karena saya mau abdikan diri saya untuk Tuhan. Saya mau cari Tuhan. Saya mau beribadah kepada Tuhan. Dan saudara tahu, dia berdoa. Berdoa. Ya, ada saudara tidak ada yang berdoa, ya, tapi dia berdoa. Berdoa bersama dengan Ibu Marta. Jam berapa Ibu Marta? Pagi jam 7, jam 7 pagi sudah berdoa. Berdoa bersama Ibu Priscilla. Pagi jam berapa Bu? Jam 5 pagi, ya, saudara. Sudah ikut doa, begitu saudara, ya. Dan juga malam jam 8 malam. 3 kali saudara, ya. Subuh, pagi dan malam. Dia berdoa. Kenapa? Cari Tuhan. Dia yakin umurnya sudah sebentar lagi 77 tahun. Apalagi yang harus saya buat? Saya sudah lakukan semua dosa. Sekarang saya mau cari Tuhan. Karena dalam Tuhan saya alami kemenangan. Nah, saya mau kasih tahu kepada saudara, engkau mari berdoa. Mungkin engkau tidak ikuti doa di gereja, tetapi ya engkau di rumahmu berdoa sendiri, ya. Tapi kalaupun engkau mau berdoa, ikut doa grup doa, ya, hubungi Ibu Priscilla, Ibu Marta juga yang hubungi, ya. Ada Ibu Yarni juga, ya. Bersama-sama doa malam, ya, saudara. Ikuti doa, saudara, ya. Berdoa, saudara. Di rumah cari Tuhan. Pergi tinggalkan, ini firman Tuhan kata, pergi tinggalkan negerimu, kata Tuhan kepada Abraham. Pergi tinggalkan televisimu, pergi tinggalkan judimu, pergi tinggalkan mabokmu, pergi tinggalkan semua dosamu, dan carilah Tuhan. Amin, saudara. Pergi tinggalkan dunia ini, karena dunia ini mau binasa, saudara, ya. Tuhan sudah mau datang, ya. Dan semua yang tidak ikut Tuhan, ketinggalan, mati masuk neraka. Saya tidak mau saudara mati masuk neraka. Ada yang pernah pegang api di sini? Berapa lama saudara tahan di api? 1 detik bisa? 1 menit bisa? 1 jam bisa? Wah, saudara, nggak ada yang bisa 1 jam, kan? Saudara tahu neraka itu selama-lamanya, saudara. Itu sebabnya tinggalkan dunia ini, pergilah, kata Tuhan kepada Abraham. Pergilah Abraham, tinggalkan negerimu, tinggalkan ke daerahmu, ikutlah aku, ikutlah aku. Dan Abram pergi tinggalkan negerinya yang ada di Ur Kasdim itu, di tanah Haran, dan dia pergi menyembah Tuhan. Saudara tahu ada seorang pendeta di India, namanya Satish Kumar, ya. Saudara boleh share internet. Satish Kumar itu seorang pendeta di India. India itu adalah negara yang punya banyak dewa, negara Hindu, ya, dan mereka punya 3 juta dewa. Bayangkan saudara, Tuhannya ada 3 juta, ya. Saudara mungkin hanya punya 1, 2, atau 3, ya, tapi India 3 juta dewa, 3 juta Tuhan. Dan temannya dari pendeta Satish Kumar ini berkata, ya, slide berikut ada Satish Kumar, ya, berkata, "Hei Satish, kamu orang bodoh. Karena kamu jadi pendeta menyembah Tuhan yang milik orang bule, milik orang Eropa, milik orang Inggris. Itu kamu bodoh," katanya, ya. "Kamu kenapa nggak pilih salah satu dari 3 juta Tuhan kita, ya? Pilih aja salah satu, itu Tuhan kita. Kamu cintai dong produk dalam negeri," katanya. Tapi Satish Kumar berkata begini, "Saya memilih Yesus karena saya sudah melihat, ya, Yesus itu pernah bangkit, Yesus itu pernah hidup, Yesus itu pernah naik ke surga. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Tapi dewa-dewi yang ada di negeri ini tidak pernah bangkit, tidak pernah hidup, dan tidak pernah naik ke surga. Tidak pernah alias 0. 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 0. Maka saya mau pilih Tuhan saya yang bangkit, yang hidup, dan yang naik ke surga. Yang menyediakan tempat untuk saya, supaya ketika saya mati nanti saya ada bersama dengan dia di sana." Amin. Itu yang dilakukan oleh Satish Kumar itu, sehingga dia berkata, "Saya bukan orang bodoh. Saya sudah pelajari semuanya.
Tuhan saya adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar. Saya mau ikut dia. Dan saudara tahu dia menjadi pendeta di India sana dan dia melayani Tuhan di sana sampai hari ini. Saudara, Abram pergi tinggalkan negerinya. Dan ketika Abram pergi tinggalkan negerinya, saudara, dia mengikuti Tuhan. Saya mau kasih tahu sama kita, saudara juga, semua kita ya, bahwa ketika saudara pergi ikut Tuhan ya, kita tinggalkan semua dosa ya, kita melakukan kehendak Tuhan. Mari kita mau setia di situ ya. Mari kita tetap berjalan dalam jalan Tuhan. Meskipun ada tawaran ikut agama ini ya, jangan saudara, karena kita punya Tuhan, Tuhan yang benar. Yang tadi saya kasih tahu Bapak Max Alex Kasenda itu ya, dia terhilang dalam 30-40 tahun itu. Dia bahkan sudah pernah pindah ya ke keyakinan yang lain saudara ya. Bahkan sampai sekarang anak-anaknya pun ya masih ada di sana saudara ya. Nah, tapi dia merasa di sana itu dia kurang damai saudara ya. Dan dia punya kedamaian dia didapat di dalam Yesus. Maka dia kemudian memutuskan untuk mencari Tuhan di masa tuanya. Nah saudara, ketika kita ikut Tuhan ya, ini perlu saya beritahu kepada saudara dan perlu kita sadari. Kita sudah jadi orang Kristen, kita sudah melayani Tuhan, kita sudah memberi kepada Tuhan ya. Kita berpikir kita akan berhasil, sukses dan lain sebagainya. Nah, tapi saudara, ada yang namanya ujian datang dalam hidup kita ya. Seperti kita sekolah ada namanya ujian untuk naik kelas. Demikian juga dalam dunia ini ada namanya ujian iman ya. Dan ujian iman ini datang kepada Abram ya. Coba slide berikut ya. Dalam Kejadian pasal 12 ayat yang ke-10 ya. Kejadian 12 ayat yang ke-10 itu ujian iman datang kepada Abram ya. Dia mengalami namanya kelaparan. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu ya. Boleh ditampilkan ayat berikutnya, ayat 11 12 ya. Sudah tahu Abram itu dia sudah pergi tinggalkan negerinya. Dia sudah ikut Tuhan. Negerinya di Ur Kasdim, Tuhan bilang pergi keluar ya. Dia ikuti Tuhan. Dia keluar dari sana, dia berjalan mengikuti Tuhan, berjalan di jalannya Tuhan ya. Dan dia keluar dari situ. Tetapi ternyata datang ujian, yaitu apa? Kelaparan, saudara ya. Kelaparan, wah, orang tidak pasti ya, tidak tahan dengan namanya kelaparan. Nah, ini ada ya. Di depan ada di dalam ayat yang ke-11 tadi, ayat 12. Coba ayat 11. Oh ya, ayat 11 ya. Yuk kita baca sama-sama yuk ayat 11 12 ini. 1 2 3. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Lanjut. Katakanlah bahwa engkau adikku supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Lanjut. Dan ketika penggawa-penggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Lanjut 16. Tapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Ayat 16 di atasnya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abram mendapat kambing, domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Artinya istri Abram diambil Firaun. Abram kehilangan istrinya. Kenapa? Karena begitu ada ujian datang, kelaparan, dia tidak mencari Tuhan, tapi dia mencari Firaun. Dia tidak pergi ke hadapan Tuhan, tapi dia pergi ke Mesir. Mesir itu lambang dunia. Mesir itu lambang penyembahan berhala. Banyak dewa-dewa di Mesir. Jadi kalau orang datang ke Mesir, artinya dia hanya mencari dewa Mesir, ya. Bukan mencari Tuhan yang memanggil Abram keluar. Tuhan memanggil saya, memanggil saudara keluar dari negeri kita,
Mungkin ada yang berasal dari Sumatera, mungkin ada yang berasal dari Nias, dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Jawa, dari manapun saudara. Tuhan panggil engkau keluar untuk tinggal di Tangerang ini, ya. Itu berarti Tuhan bertanggung jawab untuk saya, untuk hidup saudara juga, ya. Tuhan memanggil Abram keluar dari negeri Ur Kasdim, ya, dari Haran. Itu berarti Tuhan bertanggung jawab harusnya terhadap kehidupan Abram. Tapi, ya saudara, Abram ketika ujian kelaparan datang, dia tidak datang kepada Tuhan. Dia tidak mencari Tuhan, tapi dia datang ke Firaun. Dia mencari Mesir untuk dia gantungkan hidupnya. Dan saudara lihat baca Alkitab tadi, ya. Begitu dia mencari Mesir, kehilangan. Kehilangan apa? Istrinya. Istrinya yang cantik itu diambil oleh Firaun. Saudara, ada resiko besar ketika kita mengalami ujian, kita datang kepada Mesir, kita cari kalau orang Melayu bilang opo-opo, ya, yang mencari jimat-jimat, mencari dukun, mencari orang pintar, ya. Itu pasti engkau akan kehilangan. Kehilangan hal yang engkau cintai. Yaitu bisa berarti istrimu seperti Abram. Itu bisa berarti anak-anakmu. Itu bisa berarti keluargamu. Itu bisa berarti rumah, mobil atau apapun yang engkau akan kehilangan. Karena engkau mencari Mesir, ya. Mencari penyembahan bukan Tuhan. Sebaliknya, kalau dalam ujian itu engkau cari Tuhan, engkau cari Dia, maka engkau akan diselamatkan, ya. Daniel contohnya, dia sudah diancam oleh raja, ya. Kalau kamu menyembah Tuhan, ya, maka kamu akan aku buang ke gua singa, ya. Singanya nggak dikasih makan berhari-hari supaya orang dibuang situ langsung mati, ya. Apa yang terjadi, saudara? Ya, Daniel nggak takut, ya. Dia datang berdoa kepada Tuhan pagi, siang, malam, 3 kali sehari dia berdoa. Lalu dia kedapatan sama orang-orang, ya. Ini Daniel masih berdoa sujud kepada Allah lain, bukan kepada patung, ya, yang Tuanku buat. Tangkap Daniel, Daniel dibuang ke gua singa. Saudara tahu, ya, singanya ditutup mulutnya, saudara. Ya. Saya tanya kepada saudara, mengapa singanya tidak makan Daniel? Karena Daniel itu, saudara, sudah dilempar ke situ. Mengapa? Mengapa Daniel itu tidak dimakan oleh singa? Padahal singanya kelaparan, tidak dikasih makan berhari-hari. Kenapa, saudara? Karena singanya berpikir, ini bukan manusia, ini anak Allah. Amin, saudara. Demikian juga kalau kita cari Tuhan, ya. Kita cari Tuhan, hidup kita berubah. Tuhan itu berkuasa mengubah hidup saudara, hidup saya, sehingga kita itu bukan manusia lagi. Kita anak Allah. Wah, luar biasa, saudara. Saya dan saudara yang cari Tuhan, kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hidup kita penuh dengan terang Tuhan. Sehingga orang-orang yang mau menjahati kita nggak bisa, saudara. Singa yang mau menjahati Daniel nggak bisa, saudara. Karena Daniel penuh kemuliaan Tuhan. Ketika singa mau makan, wah, singa pikir ini matahari karena terang, ya. Demikian juga ketika orang mau menjahati kita, mereka nggak bisa. Karena apa? Karena kita penuh kemuliaan Tuhan. Maka walaupun ujianmu besar seperti kelaparan ini, jangan cari dunia, jangan cari Firaun. Carilah siapa? Tuhan. Masuk kamarmu, berlutut di sana, angkat tanganmu dan memuji Tuhanmu. Ya, panggil nama Tuhanmu, berserulah kepada Tuhan dalam kesesakanmu, maka Dia akan mendengar, Dia akan menjawab, dan Dia akan membuka jalan bagi engkau dan saya. Amin. Dan ini tidak dilakukan oleh Abram. Dia cari Mesir, kehilangan istrinya, saudara. Dunia boleh memberikan ujian kepada saya dan saudara, tapi jangan cari dunia. Carilah siapa? Tuhan. Ada seorang perempuan namanya Helena. Helena ini adalah putri pemilik penginapan di Turki. Turki itu dahulu, ya, menjadi daerah kekuasaan dari kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi itu berkuasa mulai dari Roma, Italia,
sampai ke meliputi Turki, sampai ke Babilonia, Irak, sekarang Iran juga ya. Mulai dari Mesir sampai ke India, itu daerah kekuasaan kerajaan Persia di bawah raja-raja yang dulu ya. Dan ketika Romawi berkuasa, seluruh daerah kekuasaan daripada Alexander yang agung itu menjadi milik Romawi ya saudara ya. Dan Turki itu bukan orang Roma. Jadi ketika Helena itu kemudian bertemu dengan seorang prajurit Romawi, mereka menikah. Nah, pernikahan Helena dengan prajurit Romawi itu membuat Helena berbahagia karena sudah menikah kan. Tapi ketika prajurit itu dipanggil pulang ke Romawi, dia menjadi panglima di sana. Dan karena dia menjadi panglima di sana, dia tidak boleh menikah dengan Helena. Karena Helena bukan orang Romawi, orang Turki. Jadi dia menceraikan Helena. Helena menjadi sedih karena apa? Karena bercerai dengan suaminya ya. Dia terpuruk ya, nggak ada pemasukan lagi, jadi susah, jadi miskin dia saudara ya. Dan itu terjadi tahun 300 Masehi. Sudah tahu 300 Masehi itu belum ada Alkitab seperti kita punya sekarang, belum ada HP yang punya Alkitab yang bisa kita baca kapan saja. Dia hanya mendengar kisah tentang Yesus yang mati dan bangkit. Banyak orang bercerita kepada dia, murid-murid Yesus itu mati karena menceritakan Yesus yang mati dan bangkit. Wah, Helena berpikir, waduh, kalau ada orang berani mati untuk suatu cerita, berarti cerita itu benar ya. Dan dia nggak mengenal Yesus saat itu, tapi dia hanya mendengar cerita tentang Yesus. Dan muncul iman. Iman itu muncul dari pendengaran akan firman. Dan Helena punya iman, kalau Yesus pernah mati dan kemudian dia bangkit, aku pun yang mati karena penderitaan perceraian ini, aku pasti bangkit. Dan dia mulai berdoa. Helena berdoa, Tuhan berkati aku, Tuhan tolong aku, bangkitkan aku dari keadaan terpuruk ini. Dan sudah tahu Helena kemudian, ya karena sudah diceraikan, tapi dia mendapatkan suatu kesempatan untuk bisa memulai pekerjaan atau bisnisnya, sehingga hidupnya kemudian mulai berubah. Tuhan bangkitkan dia dari keterpurukan sehingga dia menjadi orang yang punya pendapatan lah, istilahnya begitu ya. Nah, tapi kemudian dia mendengar lagi kisah Yesus itu yang bangkit itu bukan bangkit saja, tapi dia naik ke surga. Oh, dia mulai timbul iman, saudara ya. Dia timbul iman. Oh, kalau Yesus naik ke surga, bangkit naik ke surga, aku pun bisa bangkit. Saudara perhatikan, dia orang Turki. Itu bisa disebut warga negara kelas 2 ya. Warga negara kelas 1-nya orang Romawi, orang Roma begitu. Jadi Helena punya kerinduan, dia ingin naik status jadi warga negara Roma, kalau perlu di atas lagi dari seluruh warga negara Roma. Dan dia berdoa, Tuhan kalau Engkau sudah bangkitkan saya, Tuhan angkat saya naik. Kalau Engkau sudah naik ke surga, Tuhan Engkau bawa saya naik. Naik Tuhan, naik Tuhan. Saudara tahu Helena punya anak namanya Konstantin. Konstantin ini dari prajurit, dia naik menjadi panglima pasukan di Romawi ya. Ketika mau jadi kaisar, saudara, dia harus berperang dengan antar panglima-panglima. Konstantin anaknya Helena ini berdoa, dan Helena juga berdoa untuk anaknya ini. Ini dalam peperangan terakhirnya kalah, saudara ya. Mau istilahnya dihancurkan oleh pasukan lawannya. Ketika malam sebelum peperangan terakhir itu ya, Konstantin itu dalam mimpinya dia melihat ada salib di sebuah jembatan, dan dia berpikir ini adalah jalan Tuhan memberi dia kemenangan. Karena mimpinya itu Konstantin bangkit ya. Oh, pasti Tuhan di pihak saya, pasti Tuhan akan beri kita kemenangan. Dia berkata kepada anak buahnya, ayo Tuhan Yesus bersama dengan kita. Ternyata Helena berdoa buat dia, saudara. Helena berdoa, Tuhan bangkitkan aku, naikkan aku lebih tinggi daripada semua perempuan di Romawi, kerajaan Romawi. Dan Tuhan angkat anakku naik menjadi panglima, bahkan menjadi kaisar Romawi. Itu doa Helena. Saudara perhatikan, doa seorang ibu itu besar kuasanya. Itu sebabnya saudara sebagai ibu ya, berdoalah untuk anak-anakmu. Amin saudara. Kita punya anak-anak, saudara punya anak-anak ya, yang punya ibu di sini saudara, berdoa karena doa seorang ibu itu besar.
Jadi jangan bilang babi untuk anakmu, anjing untuk anakmu, jangan saudara ya. Jangan maki-maki anakmu, tapi berkati dia. Engkau akan diberkati Tuhan, engkau akan naik bukan turun ya. Kita usap kepalanya, kita ucapkan berkat untuk anak-anak kita. Helena berdoa untuk anaknya. Saudara tahu ya, Konstantin itu kemudian menang perang dan kemudian dia diangkat menjadi kaisar Romawi, bergelar menjadi Kaisar Konstantin Agung. Kaisar Konstantin Agung inilah yang kemudian saudara menjadikan Kristen sebagai agama negara. Sebelumnya orang Kristen itu dibantai, dibunuh, Kristen itu dihancurkan saudara ya. Dan ketika Konstantin itu menjadi raja Kaisar Roma, dia mendeklarasikan sekarang yang berhak menjadi agama hanya Kristen. Seluruh agama yang lain ditumpas, diberantas saudara, kecuali Kristen, pendeta-pendeta Kristen saudara ya. Orang-orang Kristen kemudian tersebar kemana-mana sampai ke Eropa. Dan kemudian orang-orang Eropa itu datang membawa kekristenan ke seluruh dunia, bahkan termasuk ke negara kita sekarang ini saudara. Karena Konstantin Agung itu ya. Dan Konstantin itu kemudian saudara tahu ya, membuat Helena memberi gelar kepada ibunya dengan gelar Augusta. Augusta itu gelar kehormatan tertinggi bagi perempuan di seluruh kekaisaran kerajaan Romawi saat itu. Bahkan sampai menerbitkan mata uang khusus dengan wajah ibunya ya. Karena dia sudah jadi Augusta, Helena Augusta namanya kemudian. Flavia Julia Helena Augusta nama lengkapnya itu. Menjadi wanita yang paling tinggi di seluruh kekaisaran Roma. Naik apa turun itu? Naik, seperti doanya, Tuhan angkat aku naik. Dan Tuhan buat dia naik. Amin saudara. Hari ini kita punya Tuhan Yesus yang sama, yang sanggup membuat kita bangkit dari keterpurukan, yang sanggup mengangkat kita naik karena dia ada di sana. Dan dia rindu kita semua naik. Amin saudara. Hari ini saya tidak tahu persoalan saudara apa, tetapi Tuhan yang sama itu sanggup untuk membangkitkan Helena, untuk membangkitkan Abram dan mengeluarkan dia dari kelaparan. Tuhan yang sama itu juga sanggup untuk membangkitkan, menaikkan kita ke sana, ke tempat di mana kita berada. Amin saudara. Itu sebabnya setia kepada Tuhan. Di tengah ujian saudara, jangan cari dunia, carilah Tuhan. Di tengah-tengah ujian saudara, jadilah yang setia. Setia kepada Tuhan, setia beribadah di gereja ini, setia melayani Tuhan, dan setia kepada Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan, Tuhan berkati. Kita berdoa bersama-sama. Ada saatnya ya Tuhan, hal-hal yang kami alami tidak seperti yang kami ingini. Tapi mulai siang ini kami tetapkan hati untuk percaya kepada Tuhan. Ada saatnya ya Tuhan, hal-hal yang kami hadapi seringkali tidak kami mengerti, tapi kami memilih untuk tetap setia kepada Tuhan. Bahkan sampai akhir hidupku Tuhan, aku akan tetap menyembah-Mu. Karena Engkau sudah pilih aku untuk jadi berkat. Engkau sudah mati di kayu salib menebus dosaku. Engkau sudah sucikan aku. Aku mau melayani Engkau seumur hidupku. Sampai aku menutup mata, aku mau tetap mengasihi-Mu. Dan biar Engkau dapati aku, hamba-Mu yang setia. Hari ini kalau Engkau mau setia kepada Tuhan, kau mau melayani Tuhan seumur hidupmu, mari engkau bangkit berdiri dan katakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingin. Ku tetap, haleluya, hati untuk ya benar, haleluya. Oh, ada saat yang ku hadapi,
dalam hidupmu. Ujian iman dalam keluarga, pekerjaan, mata pencarianmu, dalam kehidupanmu pribadi. Tetapi Tuhan tahu. Ketahuilah Tuhan maha melihat. Bahkan sampai ke dalam hatimu Tuhan melihat. Jangan lari ke dunia. Jangan tinggalkan Yesus. Tetapkan hatimu kepada Yesus. Jangan lari ke Mesir. Oh, tetap tinggal dalam Tuhan. Carilah Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Ketika engkau berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menjawab engkau. Ketika engkau berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menjamah engkau. Ketika engkau punya persoalan, cari Yesus. Dalam Yesus, Dia berikan kelegaan. Kelegaan Tuhan berikan kepada engkau dan saya. Pada hari ini, ada saatnya yang ku alami. Haleluya. Yang ku alami, seperti yang aku ingin. Ku tetapkan hati untuk percaya yang benar. Haleluya. Ada saat yang ku hadapi, seringkali aku tak berhenti. Ku memilih, amin, untuk tetap setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku, Tuhan tetap menyembahmu, melayani yang benar seumur hidupku. Sampai Tuhan tutup mata, ku tetap mengasihimu. Yang ku hambamu yang setia. Saudara, ketahuilah Yesus setia kepada kita. Bahkan Dia setia sampai akhir. Disalibkan, Dia menanggung setiap penderitaan. Dia mati untuk saya, untuk saudara. Darahnya tercurah. Dia setia sampai akhir. Meskipun harus mati, Dia setia sampai salib. Pagi ini, mari setia kepada Tuhan. Bukankah Tuhan telah setia kepada engkau? Bukankah Tuhan telah menyelamatkan engkau? Bukankah Tuhan telah buka jalan kepada engkau? Bukankah Tuhan telah menjawab doamu? Mari setialah kepada Tuhan. Setialah kepada Tuhan. Layanilah Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Dia pasti menjawab engkau. Dia pasti mendengar seruan doamu. Dia pasti memberkati engkau. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Jangan lari ke Mesir. Jangan lari ke Firaun. Jangan panggil orang pintar. Jangan panggil orang-orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi panggillah Tuhan. Apapun persoalanmu, Tuhan pasti sanggup untuk melakukannya. Oh, seberapa besar pun masalahmu, Tuhan pasti sanggup untuk menyelesaikan. Seberapapun para pekerjaan ataupun masalahmu atau penyakitmu, Tuhan Yesus sanggup untuk menyelesaikannya, menyembuhkan, menguatkan engkau. Hanya berpaling terus kepada Tuhan. Haleluya. Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Haleluya. Ada saatnya yang engkau alami tidak seperti engkau ingini.
tetapkan hati untuk setia melayani Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, ada saatnya, oh, ada saatnya. Mari Engkau jamah semua kami. Jamah, Yesus. Oh, Tuhan. Jamah, sembuhkan yang sakit, yang lemah Engkau kuatkan, yang berdosa Tuhan bawa pulang kembali. Engkau berbatu, berikan kesucian darah, menyucikan, menguduskan. Oh, semua kami mau tetapkan hati untuk menyembah-Mu. Engkau sudah pilih kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami memilih Engkau sebagai Raja kami. Yesus, untuk setia kepada Engkau sampai akhir. Oh, ya Raka, oh, datang bersamaku. Kami yang
Kau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Mari jamah. Kau berkati. Anugerah-Mu Tuhan tercurah dalam hidup mereka. Kau berkati hidup mereka. Dalam nama Hati setiap kita yang ada di sini terus tetap satukan hati di dalam Tuhan. Sebab kita tidak dapat hidup tanpanya. Kita boleh ada oleh karena kasih anugerahnya. Haleluya. Dan
hari-hari kita tetap kita butuh anugerah itu terus mengalir dalam kehidupan kita. Tidak berkesudahan dan tidak pernah berkesudahan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu terus cari Dia. Terus melekatkan hidupmu, hatimu, pikiranmu, segala kehendakmu di hadapan Dia. Biar Tuhan berkenan. Terima kasih Bapa. Pada hari ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini. Sungguh anugerah yang luar biasa. Kami bersatu hati terus di dalam-Mu Bapa. Dan kami terus menantikan, meminta kasih-Mu. Kasih-Mu yang besar itu terus memenuhi hati kami. Roh-Mu sendiri Tuhan yang diberikan atas kami. Biar kami menyatu di dalam satu Roh Kudus. Mulai hari ini Tuhan, hidup kami hanya bagi Tuhan. Setiap perjalanan kami, setiap kehidupan kami hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Menjadi terang, menjadi garam untuk menggarami dunia ini dan menerangi dunia yang gelap ini. Terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan seperti apa yang dinyatakan. Kami akan menjadi berkat. Terus menjadi berkat bagi banyak orang. Sebelum kami memberkati, kami pasti menerima berkat Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berkati setiap kami. Dalam setiap kehidupan kami. Setiap area-area kehidupan kami Tuhan berkati. Segala aspek-aspek kehidupan kami Tuhan berkati. Bahkan kesehatan, keuangan, pekerjaan, keluarga diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami terima berkat-berkat sorga. Kami terima kelimpahan sorga yang diberikan Bapa kepada kami anak-anaknya. Kami terima penuh, utuh dan sempurna. Terima kasih. Buka hatimu hari ini Tuhan, kami terima penyertaan Roh Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan wajahnya. Tuhan memberkati engkau dengan kasih setia. Melimpahkan kebajikan, melimpahkan kemurahan. Bahwa setiap kita semua di tempat ini akan diangkat Tuhan naik dan naik. Semakin tinggi. Untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bahwa setiap anak-anak Tuhan akan diberkati. Terima berkat dari surga di dalam nama Tuhan Yeshua Masiah, Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Terima dengan iman. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih firman yang luar biasa yang dibawakan oleh Pak Gem. Jadi kita bersyukur firman itu yang selalu menguatkan kita dalam hari lepas hari. Jadi biarlah firman ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan sama Bapak Gembala. Jadi kini tiba saatnya kita memberikan persembahan. Jadi hendaklah masing-masing orang memberikan menurut kerelaan hatinya, juga jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Terima kasih. Dua persembahan ini. Mari Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita angkat amplop persembahan kita. Terima kasih Bapa, saatnya kami memberi yang terbaik buat Tuhan. Kami tahu Bapa, persembahan kami, perpuluhan kami tidak sebesar yang Tuhan limpahkan atas kehidupan kami. Oleh karena itu ajar setiap kami memberi dengan kerelaan kami, dengan sukacita kami, sehingga kami percaya bahwa Tuhan membalas berkali-kali lipat dalam kehidupan kami. Karena itu ajarlah setiap kami Tuhan memberi dengan kerelaan hati kami, dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Amin. Persembahan dijalakan, mari kita akan lagu hendaklah masing-masing orang. Hendaklah masing-masing orang berikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hatinya. Mengasihi orang dengan suka
persembahan Bapak Ibu. Sekarang mari kita tutup ibadah kita. Jadi sebelum doa, jadi kita adakan doa profetik. Yang doa pertama, ya, jadi di pertama Ibu Pris, doa kedua. Pas sedia. Jadi doa kedua Ibu Yostina, dan yang ketiga Ciulan, dan yang keempat Ibu Rian. Nama. Oh iya. Saudara bisa membaca bersama-sama di layar depan. Kita akan membaca doa deklarasi bersama-sama. Mari kita berdoa. Seperti firman Tuhan berkata Lukas 15 ayat 20, makalah bangkitlah dia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu bergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu berangkul dan mencium dia. Hari ini kami deklarasikan, angkat tangan, datang sebagai anak bukan hamba. Semua bangsa, semua suku bahasa, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangi sampai Rote di negara kami, datang kembali kepada Bapa. Identitas kami dipulihkan. Kami adalah anak Yesus. Kami anak Allah, sudah dibersihkan, sudah dikuduskan oleh darahnya, diberi hak menjadi anak Allah. Dalam nama Yesus kami putuskan roh penolakan dan roh yang tidak mau terima Yesus sebagai Tuhan di bangsa Indonesia. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus, kami nyatakan roh Allah ada bekerja dalam bangsa ini, sehingga semua orang di bangsa ini akan memanggil Yesus Tuhanku dan akan bertekuk lutut di hadapannya. Tetap jadi dalam nama Yesus. Seperti firman Tuhan berkata Yohanes 1:15, terang itu percaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kami hari ini kami deklarasikan terang Kristus menyinari seluruh kehidupan gereja dan bangsa Indonesia. Kami hancurkan setiap kuasa dosa, bahkan semua dosa yang masih tersembunyi. Tidak ada area gelap yang bertinggal di dalam diri gereja dan bangsa kami. Semuanya menjadi terang. Sekarang kami penuh dan terang dari Tuhan Yesus kami. Anak terang, kami anak Yesus. Kami adalah terang dunia. Seperti firman Tuhan berkata, Kisah Para Rasul 3:19, karena itu sudah sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Hari ini kami deklarasikan, kami berbalik total dari dosa kepada Tuhan. Kami menolak dosa sebagai Tuhan. Kami tolakkan iblis, setan sebagai Tuhan atas diri gereja dan bangsa Indonesia. Hanya Yesus Kristus yang menjadi Tuhan kami. Dalam nama Yesus, setiap ikatan iblis atas gereja dan segala negara kami patahkan dalam nama Yesus. Amin. Seperti firman Tuhan berkata 2 Korintus 10 ayat 4-5, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Hari ini kami deklarasikan
identitas dalam diri semua jemaat dan rakyat Indonesia. Semua roh kebohongan, roh ketakutan, roh rendah diri, roh kompromi, kami usir dalam nama Tuhan Yesus, pergi dari diri gereja dan bangsa kami. Seperti firman Tuhan berkata, Kolose ayat 3 sampai 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kami, kamu perbuat jugalah demikian. Hari ini kami deklarasikan, kami membebaskan diri dari dendam, sakit hati, kekesalan. Kami ampuni semua orang yang bersalah kepada kami. Semua kepahitan, kegeraman, sakit hati dalam diri kami, buang dalam nama Yesus. Tuhan Yesus sudah mengampuni kami, mengampuni semua orang yang bersalah kepada kami. Kami lepaskan kuasa pengampunan dan kasih kepada semua orang di seluruh negara Indonesia. Seperti firman Tuhan berkata, Wahyu pasal 12 ayat 11, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Hari ini kami deklarasikan, kami sudah menang oleh darah anak domba. Kami bebas dari rasa tertuduh. Dalam nama Yesus kami adalah pemenang. Seperti firman Tuhan berkata, Lukas pasal 10 ayat 19, sesungguhnya kami telah memberikan kuasa kepada kami untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kami. Hari ini kami deklarasikan, kami anak Allah, berjalan dalam otoritas Kristus. Kami tolak roh identitas palsu dari iblis. Kami berdiri dalam otoritas kerajaan Allah. Kami gereja dan bangsa adalah anak Tuhan Yesus. Amin. Seperti firman Tuhan berkata, Yesaya 53 ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Hari ini kami deklarasikan, oleh bilurnya kami sembuh dan dipulihkan. Kami menolak setiap roh sakit penyakit. Semua sakit tidak boleh berkuasa atas diri gereja dan atas rakyat Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami usir semua roh sakit penyakit pergi dari hidup kami dan jangan datang lagi. Semua roh sakit penyakit sudah ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib. Kami sehat dan kuat dalam nama Yesus. Sebab seperti firman Tuhan berkata, Yohanes 19 ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Hari ini kami deklarasikan, semua hutang sudah selesai, sudah lunas. Hutang dosa, hutang sakit, hutang kejahatan, hutang apapun hari ini sudah selesai. Kami tolak usaha si iblis yang mau menjerat dengan berbagai roh hutang. Kami usir roh hutang pergi, keluar dari hidup gereja dan bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hidup dalam kasih karunia, merdeka dalam Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata, Galatia 2 ayat 20, namun kami hidup, tetapi bukan lagi kami sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi kami dan menyerahkan dirinya untuk kami. Hari ini kami deklarasikan, kami telah disalibkan bersama Kristus. Semua ego, ambisi, kedagingan kami telah disalibkan dalam nama Yesus. Kami memilih taat dan kami tolak roh pemberontakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menolak putus asa, kami berdiri dalam iman. Kami diutus membawa api kebangkitan. Tuhan memakai kami membawa banyak orang datang kepadanya. Seluruh rakyat dan bangsa Indonesia datang kepadanya. Kami menjadi garam dan terang dan menjadi saksi Yesus bagi bangsa Indonesia.
Kami nyatakan bangsa Indonesia milik Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadi, terjadi, terjadi. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan, sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan yang besar, yang menjadi dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima segala kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima sekarang kemenangan darimu. Sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Kami terima Tuhan kemenangan dari Engkau. Kami terima Tuhan kebaikan dari Engkau. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami, menyediakan segala keperluan kami, dan Engkau memberkati kami berlimpah-limpah sehingga kami boleh menjadi berkat. Dan hari ini ya Tuhan, kami terima Roh Kudus tinggal dalam diri kami, dan Roh Kudus membawa kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri dalam hidup kami. Dari sekarang sampai selama-lamanya, hidup kami dipenuhi buah roh. Dan hari ini sebelum kami pulang, mari berkati kami ya Tuhan. Lihat tangan-tangan anak-anak-Mu yang terangkat di hadapan-Mu, tanda penyerahan kami kepadamu. Marilah tangan-Mu memberkati semua kami, ya Tuhan kami, Allah kami. Dan sudah kasih dalam Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing, terimalah dan bawalah berkat Tuhan. Berkat Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub, berkat Tuhan Yesus Kristus menyertai, memberkati hidupmu dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu. Aku punya Tuhan yang